Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku akan melakukan sharing session berkaitan dengan teknis dan pengalaman aku lolos seleksi wawancara calon mahasiswa PPG Berjabatan tahun 2023. Nah, untuk kalian yang berhasil lolos seleksi administrasi dan seleksi tes substantif, maka silahkan disimak video ini sampai selesai ya. Nah, jadi seleksi wawancara ini akan kalian lakukan setelah kalian dinyatakan lolos administrasi dan tes substantif. Nah, selanjutnya kalian akan mengikuti tes akhir yaitu tes wawancara. Nah, jadwal wawancara ini nantinya akan muncul di SIMPKB kalian masing-masing. Nah, selain ada jadwal wawancara, nanti juga ada nomor handphone atau nomor WA pemantau. Nah, jadi pemantau ini adalah orang yang nantinya sebagai narahubung antara asesor dan juga kalian selaku peserta wawancara. Nah, berdasarkan pengalaman aku, jadi teknis wawancara yang akan dilakukan nantinya yang pertama kalian akan diinput ke WhatsApp group oleh pemantau. Nah, WhatsApp group ini berisi informasi baik itu jadwal ataupun hal-hal yang harus kalian persiapkan ketika akan mengikuti sesi wawancara. Nah, kemudian wawancara dilaksanakan kurang lebih selama 60 menit dan dibagi ke dalam beberapa sesi. Jadi ada sesi 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ada pun jumlah asesor sebanyak 2 orang yang akan memberikan pertanyaan selama proses wawancara berlangsung. Jadi nanti 2 asesor itu bergantian. Misal 30 menit pertama asesor pertama, 30 menit terakhir adalah asesor kedua. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah tips persiapan wawancara. Jadi, sebelum kalian melaksanakan wawancara, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, kalian harus memahami kembali esai yang sudah kamu tulis atau kamu kerjakan pada saat seleksi administrasi. Kenapa? Karena esai itu nantinya akan dikonfirmasi oleh asesor kepada kalian. Kira-kira benar nggak nih esai yang kalian buat itu hasil tulisan kalian ataupun pengalaman yang pernah kalian alami sendiri. Nah, yang kedua, kalian harus banyak melatih diri untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan esai. Nah, kalian bisa banget nih minta bantuan teman untuk berpura-pura menjadi asesor dan kalian sebagai peserta wawancara. Jadi silakan kalian latihan tanya jawab menggunakan Google Meet ataupun Zoom Meeting. Kemudian yang ketiga, silakan persiapkan laptop ataupun handphone serta jaringan internet yang memadai agar proses wawancara berjalan dengan lancar. Nah, karena tidak sedikit terkadang jaringan internet itu bisa menjadi kendala atau mungkin dari kamera laptopnya nih kurang bagus atau dari handphonenya. Nah, jadi kalian benar-benar perlu mempersiapkan alat-alat yang akan kalian gunakan saat wawancara tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat, kalian silakan persiapkan kartu identitas seperti KTP dan juga lembar kartu ujian yang sudah kalian print. Nah, lembar kartu ujian ini bisa kalian gunakan lembar kartu ujian pada saat tes substantif. Jadi jangan sampai hilang ya lembar kartu ujian tersebut. Nanti kalian biasanya akan dimintai untuk menunjukkan KTP dan kartu ujian ke kamera. Biasanya asesor yang akan meminta sebelum memulai kegiatan wawancara. Kemudian yang berikutnya yang kelima, silakan kalian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan untuk pakaian, sehingga silakan pilihlah pakaian terbaik pada saat wawancara. Yang terakhir adalah jawablah pertanyaan asesor dengan penuh percaya diri dan jujur. Jangan gugup saat menjawab. Nah, jujur ini sangat penting banget. Kalian wajib banget jawab pertanyaan itu dengan jujur. Apabila kalian jawabannya itu berbohong, maka itu akan menjadi bumerang bagi diri kalian sendiri. Lalu, kira-kira apa saja ya yang dilakukan saat proses wawancara berlangsung? Nah, pada saat proses wawancara berlangsung, biasanya di WhatsApp group itu pemantau akan menginformasikan kepada kita untuk memasuki link yang sudah disediakan di SIMPKB. Nah, setelah kalian masuk, nanti ada
kalian dan pemantau, baru nanti ada asesor, 2 asesor masuk juga ke ruang Zoom meeting atau Google Meet tersebut. Nah, nanti pemantau di situ hanya untuk menyaksikan saja, jadi pemantau ini tidak bertanya sama sekali. Nah, nanti setelah asesor siap menanyakan kesiapan kepada kita, apakah sudah siap untuk melakukan sesi wawancara tersebut. Nah, sebelum dimulai, biasanya nanti asesor yang membuka sesi wawancara dengan memperkenalkan diri beliau terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kalian sebagai peserta akan dimintai untuk menunjukkan KTP dan lembar kartu ujian untuk mengkonfirmasi bahwa identitas dan orang yang sedang wawancara ini benar-benar sesuai. Nah, selanjutnya nanti peserta akan diperkenankan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Nah, kemudian sesi wawancara akan dimulai secara bergantian di antara 2 asesor untuk mengkonfirmasi esai yang telah kamu kirimkan pada saat pendaftaran. Nah, kemudian bagaimana sih cara memperkenalkan diri? Nah, untuk memperkenalkan diri ini sebenarnya nggak ada ketentuannya ya, jadi kalian bebas memperkenalkan dirinya itu seperti apa. Cuma ini berdasarkan pengalaman aku saat wawancara, jadi perkenalan diri yang aku lakukan tuh kurang lebih seperti ini. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Rogoto Fadilah. Saya merupakan lulusan program studi Pendidikan Sejarah angkatan 2018 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saat ini usia saya adalah 23 tahun. Mungkin cukup sekian perkenalan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, kalian bisa memperkenalkan diri dengan template kayak gini, atau mungkin kalian ada template lain juga, itu nggak masalah. Intinya perkenalan itu memperkenalkan diri siapa kalian dan kalian itu dari mana, kayak gitu. Nah, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh asesor kepada kita selaku peserta wawancara. Biasanya itu pertanyaan wawancara ini berkaitan dengan poin-poin yang ada di dalam esai. Walaupun terkadang sebelum pertanyaan diberikan, biasanya asesor akan mengulas satu hal, baru nantinya dikaitkan dengan pertanyaan tersebut. Maka kalian wajib banget fokus mendengarkan apa poin pertanyaan yang diajukan oleh asesor. Nah, kemudian apabila ada pertanyaan yang kurang kalian pahami atau tidak terdengar, kalian sebenarnya itu boleh banget minta asesor menyebutkan kembali ataupun meminta asesor mengulang kembali pertanyaan tersebut. Asalkan kalian harus memintanya dengan sopan ya. Nah, ini adalah pengalaman wawancara aku. Nah, jadi aku pernah cerita di video sebelumnya bahwa saat pendaftaran PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, esai yang aku tulis itu berkaitan dengan pengalaman yang pernah aku lakukan semasa kuliah. Akan tetapi pada saat itu posisi aku adalah seorang guru honorer di salah satu sekolah swasta. Nah, kenapa aku tulis pengalaman semasa kuliah? Karena menurut aku pengalaman itu lebih relevan dan lebih aku kuasai. Sedangkan pengalaman aku sebagai guru honorer yang terbilang masih baru banget. Nah, di awal setelah perkenalan di sesi wawancara, asesor ini menanyakan status aku, apakah sudah bekerja ataupun belum. Nah, berhubung aku sangat jujur, saat itu aku jawab dengan jujur bahwa aku sedang bekerja menjadi guru honorer di salah satu sekolah swasta. Nah, ini sebenarnya jadi bumerang aku sih. Nah, asesor mengatakan bahwa dikarenakan Bu Fadilah sudah mengajar sebagai guru honorer, oleh karena itu pertanyaan yang akan disampaikan akan dikaitkan dengan pengalaman Bu Fadilah selama menjadi seorang guru, seperti itu. Jadi akhirnya karena asesor menanyakan status pekerjaanku sudah mengajar sebagai guru, akhirnya pertanyaan esai itu asesor kaitkan dengan pengalaman aku sebagai seorang guru. Jadi pertanyaan-pertanyaan aku di esai yang aku tulis itu tidak ditanyakan sama sekali. Nah, tentu saja aku saat itu langsung kaget. Hal ini dikarenakan aku menulis esai itu tentang pengalaman kuliah, sedangkan di hari H asesor meminta dikaitkan dengan pengalamanku saat menjadi guru yang terbilang masih cukup belum lama lah. Nah, akhirnya
aku di sini karena nggak ada persiapan, karena aku banyak latihan tentang pengalaman esai di perkuliahan, sehingga walaupun masih awal dan baru mulai, aku tuh udah ngerasa hampir putus asa dan takut tidak bisa menjawab. Akan tetapi, alhamdulillah aku mampu menjawab segala pertanyaan dari asesor walaupun sambil terbata-bata. Karena jujur, pengalaman selama menjadi guru honorer itu tidak aku cantumkan sama sekali di esai yang aku buat. Yang aku cantumkan di esai itu adalah pengalaman selama kuliah S1. Karena pada saat itu aku juga baru lulus 1 tahun dari S1. Nah, seperti apa yang sudah aku ceritakan tadi, bahwa pertanyaan yang diberikan asesor dan jawabanku itu benar-benar di luar esai yang aku kerjakan. Nah, dari sini kita harus belajar untuk mengantisipasi hal-hal yang ada di luar kendali kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pertanyaan asesor. Yang pertama itu, pertanyaan yang asesor berikan sangat mirip dengan pertanyaan yang ada di soal esai, tetapi kadang dikembangkan lagi oleh asesor, walaupun mungkin kalimatnya beda, tetapi tuh intinya itu tetap sama, jadi kalian harus praktis. Nah, biasanya asesor akan memberikan pertanyaan berdasarkan apa yang kamu jawab. Jadi usahakan jawab dengan jujur, karena jika kamu berbohong, maka akan membuat kamu kebingungan, sebab jawaban kamu akan terus digali sampai asesor merasa cukup dengan jawaban yang kamu berikan. Nah, sebagai contoh, aku ditanya pengembangan ataupun hal-hal apa yang aku lakukan untuk mengembangkan diri aku gitu ya, sebagai seorang guru. Aku waktu itu jawab dengan mengikuti webinar. Nah, kebetulan aku terakhir mengikuti webinar itu pada saat kuliah, sedangkan aku sudah lulus 1 tahun setelah kuliah. Dan akhirnya karena aku jawab webinar, terus aku ditanya judul webinarnya apa, kapan webinar tersebut dilaksanakan, kemudian hal-hal apa saja yang aku dapatkan dari webinar tersebut. Nah, karena 1 tahun itu sudah lama, jadi aku nggak bisa menjawab. Akhirnya aku mengatakan ini kepada asesor. Maaf Bapak, sebelumnya saya lupa judul dari webinar tersebut apa, tapi intinya webinar tersebut tentang ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian lupa ataupun kalian nggak pernah melaksanakan hal tersebut, mending saran aku jujur aja, asesor juga nggak bakal marah. Nah, next, kemudian asesor secara bergantian akan bertanya, misalnya 30 menit pertama itu asesor ke-1 dan 30 menit berikutnya adalah asesor kedua. Biasanya sih 60 menit ya, tapi bisa lebih dari 60 menit tergantung asesor. Ya, kemudian kalau misalnya kalian lagi memasuki sesi tanya jawab, asesor memberikan pertanyaan, kalian jangan langsung menjawab aja ya, tapi kalian harus mengatakan kata-kata pembuka gitu sebelum kalian menjawab pertanyaan. Tujuannya ya biar kalian tuh terlihat sopan, ramah kayak gitu. Dan misal asesor ini memberikan pertanyaan, kalian bisa dulu nih memulai dengan kalimat baik Bapak atau Ibu. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab berkaitan dengan pertanyaan yang tadi Bapak katakan, yaitu mengenai bla 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 bla. Menurut saya bla 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 bla. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung menjawab aja tanpa didahului oleh kata-kata gitu. Tapi sebenarnya kalau kalian mau langsung menjawab juga nggak masalah. Cuma alangkah baiknya kalian berterima kasih dulu dan menyebutkan kembali pertanyaannya apa, sehingga nanti pertanyaan dan jawaban kalian itu nyambung gitu selaras. Nah, kemudian bagaimana misalnya lagi sesi wawancara nih, tapi ada pertanyaan yang tidak terdengar gitu. Boleh nggak sih kita sebagai peserta itu meminta asesor untuk menyebutkan kembali pertanyaannya? Ini boleh banget. Nah, ini terjadi pada saat aku wawancara, pada saat itu, jadi karena sinyalnya itu agak kresek-kresek, jadi suara asesor itu tidak terdengar dengan jelas. Maka waktu itu aku izin kepada asesor, setelah asesor selesai menyampaikan pertanyaannya, kalian boleh bilang, mohon maaf Bapak atau Ibu, sebelumnya saya izin meminta dibacakan ulang atau dibacakan kembali mengenai pertanyaan yang tadi Bapak atau Ibu sampaikan, dikarenakan sinyal saya kurang baik sehingga tidak terdengar jelas. Terima kasih Bapak atau Ibu, seperti itu. Jadi kalian harus didahului dengan kata mohon maaf, seperti itu. Karena kan kalau daring itu tuh konsekuensinya sinyal ya agak kurang jelas seperti itu. Jadi boleh banget kalian minta untuk diulangi pertanyaan agar kalian tidak salah dalam menjawab, seperti itu ya.
Nah, selanjutnya di akhir sesi wawancara, jadi setelah sesi wawancara ini selesai, misalnya 60 menit atau 1 jam, nah nanti asesor ini akan menanyakan beberapa hal mengenai hal-hal di luar esai yang kita tulis. Misalnya ini sesuai pengalaman aku, asesor itu menanyakan, apa yang kamu ketahui tentang guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Nah, pada saat itu aku nggak tahu makna guru pembelajar sepanjang hayat itu apa. Tapi aku tetap menjawab ya dengan mengarang-arang dan ya intinya aku dengan percaya diri menjawab walaupun aku nggak tahu itu benar atau enggak. Kemudian aku juga ditanya, jika kamu lolos, apakah siap ditempatkan di mana saja? Nah, pada saat itu aku menjawab dengan sangat siap. Aku bilang, saya siap ditempatkan di mana saja karena tujuan saya adalah untuk belajar. Jadi saya nggak masalah kalau diluarkan jauh, ditempatkan jauh dari domisili saya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apakah ada hambatan yang menjadi penghalang kamu untuk mengikuti PPG Prajabatan ini? Nah, hambatan ini misalnya hambatan dari orang tua, hambatan dari keuangan, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu aku jawab tidak ada hambatan sama sekali, orang tua mendukung, dan segala hal juga mendukung. Intinya, ketika di akhir wawancara ini, kalian silahkan yakinkan asesor bahwa kalian ini siap untuk menjadi mahasiswa PPG Prajabatan, seperti itu. Oke, berikutnya adalah kesimpulan dari video kali ini adalah persiapkan diri kalian sebaik mungkin, banyaklah latihan berbicara agar kamu nanti lebih lancar atau fasih dalam menjawab pertanyaan dari asesor. Nah, kemudian kedua asesor ini akan bersikap sangat baik dan sopan apabila kita juga sebaliknya. Nah, jadi jangan lupa untuk berikan senyuman walaupun perasaan kalian mungkin tegang banget ya. Nah, kemudian asesor aku saat itu mempersilahkan aku untuk minum ketika aku mulai terbata-bata dan ngos-ngosan menjawab pertanyaan beliau. Jadi kalau bisa kalian juga bisa sediakan botol minum yang ada airnya ya. Nah, kemudian intinya sih kalian tuh harus percaya, kita tuh harus percaya, perbanyak latihan dan ingat kembali hal-hal yang terjadi di hidup kalian. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan. Insya Allah pokoknya tuh semua hal akan dilakukan jika memang sudah menjadi jalannya atau menjadi takdir kita. Dan ya, alhamdulillah akhirnya aku lolos. Walaupun pertanyaan wawancaraku sangat-sangat di luar esai, tetapi ternyata takdir akan selalu memberikan jalannya. Walaupun pada saat itu setelah wawancara aku tuh udah nyerah banget, udah pasrah banget, yakin banget gak bakal lolos. Hal ini dikarenakan banyak jawaban yang dirasa aku tuh kurang memuaskan. Bahkan aku tuh menjawab terbata-bata karena harus mikir merangkai kata-kata yang pas gitu. Karena benar-benar di luar esai banget. Jadi ya kalau takdir nggak akan kemana sih. Jadi untuk kalian tetap semangat walaupun kalian merasa mungkin kalian nggak akan lolos, tapi kalau udah jalannya, sudah takdirnya kalian pasti akan lolos. Tetap semangat ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa screenshotan mengenai perjuangan aku mengikuti PPG Prajabatan di tahun 2023. Nah, jadi nanti setelah wawancara itu beberapa hari atau beberapa minggu akan muncul pemilihan preferensi LPTK penempatan. Nah, jadi di sini aku pilih 2 LPTK, ada UNJ dan UHAMKA. Nah, tapi ternyata 2 LPTK tersebut tidak membuka bidang sejarah, sehingga aku harus terlempar jauh ke Untirta. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa lolos dan menjadi mahasiswa PPG Prajabatan. Pokoknya apapun resikonya harus kalian ambil ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton sharing session kali ini. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.